price analysis kita akan pelajari tentang yang pertama cycle, yang kedua trend dan pattern, yang ketiga adalah candle. Mungkin ketika Anda melakukan analisis, Anda nggak harus terus-terusan ngelihat cycle-nya. Karena posisi kita di cycle itu kita nggak harus terus update setiap hari ya. Yang perlu Anda lihat adalah trend, pattern, dan candles. Sebenarnya dengan ngelihat tren ini juga kita bisa ngelihat posisi kita di cycle itu posisi kita di mana ya. Nah, kita mau belajar tentang cycle, tentang price analysis. Yang pertama kita pelajari adalah cycle. Understand the cycle, understand where we are now. Nomor satu banget, mau Anda investasi jangka panjang, mau Anda trading, yang paling penting adalah Anda ngerti posisi Anda di dalam cycle itu di mana. Cycle itu kan gini, naik, turun, ya kan? Nah, posisi kita saat ini tuh di atas mau jatuh, atau di bawah mau naik, atau di tengah-tengah naik dan mau naik lagi. Tahun 2007, meskipun pasar saham masih naik, saya ngomong, kita di puncak cycle. Yang suka investasi jangan beli. Kalau trading sih, ya oke-oke aja. Kenapa? Trader itu punya exit plan yang lebih cepat. Jadi kalau anytime jatuh turun dari trailing stop, kan stop loss-nya di-upgrade terus naik. Anytime jatuh dari trailing stop, kita jualan. Kalau investor pakai asumsi, wow masih bagus fundamental. Iya masih bagus, tapi kan Anda rugi waktu ya kan. Bayangin kalau Anda beli sekarang dan beli di tahun 2017. Beli Unilever sekarang dan waktu itu. Rugi waktu dan rugi emosi, makan hati itu. Uangnya Anda bisa pakai buat kerja yang lain dulu, make money yang lain dan masuk sekarang. Itu pentingnya Anda ngerti posisi kita di cycle itu di mana. Ya, tadi saya udah jelasin buat Anda beberapa tips tentang cycle dan short term cycle, medium term cycle untuk big caps, untuk saham-saham big caps. November sampai April naik. Setelah itu cenderung turun sampai Oktober. Kalau di market bearish biasanya turunnya sampai Oktober tuh nggak terlalu banyak. Di market bullish. Jadi di market bullish ketika April sampai Oktober itu turunnya nggak terlalu banyak. Contohnya 2017. Tapi ketika big cycle-nya ikutan turun, contoh seperti tahun 2008, bottom selalu di Oktober, September, Oktober itu bottom. Sejak tahun 1907, 1929, crash besar, bottom di Oktober. 98, Oktober bottom. 2008, Oktober bottom. 2013, Oktober bottom. Wow, jadi orang takut bulan Oktober, salah. Kesempatan. Kenapa? Karena big money tahu posisinya, cycle di mana mereka akan akumulasi di Oktober bottom. Mereka akan akumulasi. Dan yang perlu Anda ketahui, bulan Oktober November ketika terjadi akumulasi, volatility market akan naik. Gila-gilaan, saham-saham blue chip itu jadi kayak gorengan. Sebentar naik 10%, sebentar dibanting lagi. Sebentar naik lagi, sebentar dibanting lagi. Kalau Anda lihat BBRI naik, kemarin sempat cuan bareng tim kita Premium Access, saya selalu pesan ke tim bahwa market volatile, jangan perbesar stop loss kayak biasa aja. Kecilin porsi beli kecilin ya. Jadi itu bicara tentang money management dan profit takingnya nggak boleh jauh-jauh. Ya. Jadi profit takingnya nggak boleh terlalu dilebarin. Kita di market bearish, kita bisa di market lagi di bottom seperti ini, masa akumulasi dengan volatilitas tinggi, kita bisa untung sekitar 7-10% aja udah bagus gitu. Jadi sebenarnya itu bukan gaya trading saya. Saya suka untuk buy and hold. Trading gaya males. Nanti saya kasih lihat ya, saya kasih tahu caranya. Understand the cycle, understand where we are now. Gimana caranya tahu cycle? Ada stage 1, stage 2, stage 3, dan stage 4. Stage 1 adalah masa akumulasi. Stage 1 adalah masa akumulasi. Stage 2 adalah partisipasi. Stage 3 distribusi dan stage 4 adalah kapitulasi.
Artinya apa? Stage 1, akumulasi. Big money kumpulin barang ditandai dengan volatilitas yang tinggi di bawah. Jadi udah jatuh, wah di bawah tambah gila-gilaan, naik bentar, turun dalam, naik turun. Stage 1, akumulasi, big money kumpulin barang. Stage 2, partisipasi, artinya apa? Udah mulai naik. Retailnya ngikut, maka dari itu disebut dengan partisipasi. Retailnya ikut. Istilah ini agak berbeda dengan yang Mark gunakan ya. Kalau Mark bilang akumulasi di stage 2, buat saya enggak, akumulasi itu stage 1. Stage 2 itu partisipasi, karena retail participate. Stage 3 adalah masa distribusi di mana big money mulai jualan. Mulai buang barang, tapi retail kadang-kadang masih nggak nyadar, karena masih diangkat naik dulu. Buang lagi, angkat naik dulu, karena barangnya banyak. Stage 4 adalah masa kapitulasi di mana barang posisinya di retail. Ya, sehingga nggak ada power untuk naik. Nggak ada power untuk naik.